Balik lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, 105 FM Your Lifestyle. Rekan-rekan masih bersama dengan Una tentunya di malam hari ini yang bertugas untuk menemani ruang dengar kamu semuanya ya. Oke rekan-rekan, seperti yang Una sampaikan sebelumnya, untuk formasi pukul 8 malam ini kita ada talk show bersama dengan PLN. Nah, dan saat ini sudah ada bersama Una salah satu narasumber kita ya di malam hari ini. Nah, mari kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Pak. Malam Mbak Una. Malam, gimana kabarnya di malam hari ini Pak? Alhamdulillah sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah, ya rekan Rau, ini adalah Pak Alam ya dari PLN. Dan dengar-dengar Pak Alam baru 2 bulan ya di Sidimpuan. Iya benar Mbak Una. Baru 2 bulan, sebelumnya tugas di mana nih Pak Alam? Saya sebelumnya tugasnya di PLN Distribusi Lampung, di bagian pelayanan pelanggan juga. Seperti itu. Saya baru 2 bulan di PLN UP3 Padang Sidimpuan, di bagian pelayanan pelanggan juga. Oke, baru 2 bulan. Gimana rasanya 2 bulan di Sidimpuan nih Pak? Dingin. Dingin. Iya dingin di Padang Sidimpuan, dingin. Orangnya ramah-ramah. Di Padang Sidimpuan dingin, tapi banyak yang bilang pada Sidimpuan juga panas loh Pak. Oh gitu. Atau mungkin Lampung mungkin lebih panas ya? Mungkin karena mungkin daerah pesisir dia lebih panas seperti itu. Iya benar-benar. Jadi kira-kira kuliner apa aja nih yang udah pernah dicoba di Padang Sidimpuan? Saya pernah coba makan holat ya. Holat, iya Holat, benar. holat itu dengan ikan mas ya. Benar. Ternyata enak sekali. Iya. Tapi kalau bisa dibilang sebenarnya Pak Alam ini asli orang Sidimpuan bukan atau gimana? Saya sebenarnya orang Padang Sidimpuan, cuman karena memang udah tinggal dan lama besar di Medan dan saya juga bekerja di Lampung selama 10 tahun, jadi mungkin agak nggak kelihatan ya Medannya ya, gitu ya. Iya benar Pak. Tapi ini kan bermarga ya Pak? Iya, Ya. saya bermarga. Marganya apa Pak? Marga saya Rahab. Wah Rahab. Iya. Memang bermarga ya, memang orang Sidimpuan nih. Iya bener. Ya asalnya semua dari sini kan, Iya Rahab. benar-benar. Oke, tema kita di malam hari ini Pak adalah Super Merdeka UMKM IKM ya Pak. Iya baik. Iya. Nah sebelum kita mungkin sedikit bertanya-tanya nih Pak, bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang Super Merdeka UMKM IKM ini Pak. Oke, baik. Super Merdeka UMKM atau IKM itu adalah promo Gebiar Kemerdekaan 2020 yang di dalam rangka merayakan HUT RI ke-75 dan Hari Pelanggan Nasional tahun 2020. PT PLN memberikan keringanan biaya penyambungan BP tambah daya sebesar 75% untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan ekonomi bagi usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan industri kecil menengah atau IKM pada pelanggan golongan tarif bisnis dan industri tegangan rendah mulai dari daya 405 VA sampai dengan daya 13.200 VA dengan pilihan daya akhir sampai dengan 16.500 VA. PT PLN Persero memberikan keringanan biaya tambah daya yang super ekonomis untuk membantu dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan industri kecil menengah atau IKM di tengah pandemi. Mengingat UMKM atau IKM adalah backbone kegiatan ekonomi pada saat ini, PT PLN menghadirkan produk layanan Super Merdeka UMKM atau IKM untuk menjawab tantangan UMKM atau IKM agar dapat berproduksi dengan kapasitas listrik yang lebih besar. Jadi untuk mendapatkan promo Gebiar Kemerdekaan 2020 ada syarat dan ketentuannya, yakni pelanggan yang bisa mengikuti produk layanan ini adalah pelanggan golongan tarif bisnis dan industri mulai dari daya 450 VA sampai dengan daya 13.200 VA dengan pilihan daya akhir sampai dengan 16.500 VA dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, hanya berlaku untuk permohonan pelanggan yang membutuhkan penggantian alat pembatas MCB pada proses penyambungannya. Jadi di sini di KWH meter itu tidak diganti, hanya alat pembatasnya saja atau MCB-nya saja yang diganti. Lalu yang kedua, sudah menjadi pelanggan PLN sebelum tanggal 4 September 2020. Jadi yang sebelum itu yang bisa diproses, tapi yang setelah itu mohon maaf belum bisa diproses untuk mendapatkan promo Gebiar Kemerdekaan 2020. Yang ketiga, tanpa migrasi dari prabayar ke pasca bayar atau sebaliknya.
Jadi dalam promo ini tidak dibenarkan dari yang tagihan ke sistem pulsa, begitu juga yang sebaliknya dari pulsa ke yang tagihan, seperti itu. Nah, yang keempat, tanpa perubahan fasa atau satu fasa ke 3 fasa atau sebaliknya. Jadi perubahan fasa itu maksudnya dari kWh meter satu fasa berubah ke 3 fasa, itu tidak diperkenankan. Yang diperkenankan itu hanya satu fasa ke satu fasa dan 3 fasa ke 3 fasa, seperti itu. Nah, yang kelima, tanpa mengubah golongan tarif peruntukannya. Jadi memang karena promo Gebiar Kemerdekaan 2020 ini hanya untuk tarif bisnis dan industri, jadi tidak bisa dari rumah tangga ke bisnis ataupun sebaliknya, seperti itu, atau dari sosial ke bisnis atau dari rumah tangga ke bisnis, begitu juga dengan ke tarif industri. Nah, yang keenam, dapat berlaku untuk pelanggan tarif layanan reguler yang tambah daya dan sekaligusnya beralih ke tarif layanan khusus premium atau B2B, tapi tidak berlaku sebaliknya. Jadi untuk tarif bisnis dan industri, kita ada namanya layanan prioritas. Jadi dalam promo ini bisa berganti dari reguler ke layanan prioritas, tapi tidak bisa dari pelayanan prioritas ke reguler, seperti itu. Nah, yang terakhir, wajib melunasi seluruh kewajiban tagihan kecuali kewajiban terkait kebijakan capping tagihan listrik. Jadi untuk pelanggan kecuali pelanggan-pelanggan yang memang rekeningnya emin ataupun beban. Jadi pelanggan-pelanggan ini kan dapat capping ya dari pemerintah. Jadi maksudnya tagihan listriknya itu dibebaskan karena memang pemakaiannya di bawah emin, seperti itu. Jadi memang pelanggan-pelanggan tarif bisnis industri itu masih disubsidi oleh pemerintah. Nah, dan juga kecuali pelanggan TNI atau Polri atau kode golongan 1 tetap dapat mengikuti produk layanan ini walaupun masih memiliki tagihan dengan daftar melalui kantor PLN. Jadi untuk tagihan TNI atau Polri yang memang tarifnya bisnis dan tarif industri diperbolehkan untuk mengikuti promo ini walaupun tagihan rekening listriknya belum lunas. Tapi harus bermohon ke kantor PLN terdekat, seperti itu. Jadi memang segmen pasarnya itu adalah semua PLN dengan golongan tarif bisnis dan industri dengan daya 450 kVA, dengan daya 450 VA sampai dengan 13.200 VA dengan pilihan daya akhir sampai daya 16.500 VA yang sudah menjadi pelanggan PLN sebelum 4 September 2020. Mungkin itu saja Mbak Una. Iya Pak, terima kasih. Dan tadi sudah dijelaskan ya sedikit banyak tentang Super Merdeka UMKM atau IKM ini. Jadi ini Pak, berapa keringanan biaya penyambungan yang didapat pelanggan pada produk layanan Super Merdeka UMKM atau IKM 2020? Jadi biaya yang akan dibayarkan oleh pelanggan ataupun calon pelanggan itu tergantung dari tarif dan dayanya dulu Mbak Una. Jadi kalau di sini kalau misalnya dia tarif D450, dia mau menjadi tambah daya ke daya 900 dengan tarif bisnis atau industri. Nah, seharusnya normalnya itu kan daya 450 ke 900 kan harganya 421.650 nih. Nah, dengan adanya promo produk layanan Super Merdeka, itu didiskon BP-nya jadi 75%. Nah, jadi BP normal jadi 421.650 didiskon oleh PLN. Diskonnya itu sebesar Rp316.238. Jadi pelanggan itu membayar kenaikan tambah daya dari daya 450 awalnya ke daya 900. Pelanggan hanya membayar Rp105.413. Begitu juga dengan daya-daya dari 450 sampai dengan 13.200 tadi. Nah, nanti tinggal BP-nya dikalikan saja dengan 75%. Nah, karena diskonnya kan 75% nih. Nah, jadi dari regulernya, dari normalnya biaya tambah dayanya, nah dikalikan 75%. Itulah diskon yang akan diberikan oleh PLN. Nah, pelanggan akan membayar pastinya ya 25%-nya dari harga normalnya, seperti itu. Nah, mungkin contohnya mungkin seperti itu ya Mbak Una ya. Berarti yang 75% biaya keringanannya ini itu sudah termasuk ke dalam semua golongan yang disebutkan sebelumnya ya Pak? Iya benar, untuk tarif bisnis dan tarif industri, seperti itu. Yang berikutnya nih Pak, sejak kapan permohonan dan pembayaran BP harus dilakukan pelanggan sehingga dapat menikmati produk layanan Super Merdeka UMKM atau IKM 2020?
Jadi sebenarnya program GBR Kemerdekaan 2020 ini sudah dimulai sebenarnya dari bulan September Mbak Una. Hanya saja diperpanjang oleh PLN sampai dengan 30 November 2020. Nah, jadi karena ada perpanjangan ini untuk pelanggan-pelanggan dengan tarif bisnis dan industri yang kemarin telat untuk mendapatkan promo ini, PLN memberikan waktu lagi, memperpanjang lagi masa waktu untuk promo ini sampai dengan 30 November 2020. Oke, wah jadi ini memang sudah diperpanjang ya Pak. Iya, Karena sebelumnya ini hanya sampai Oktober ya. Iya, benar, Pak. Iya benar banget ya rekan Ro. Jadi untuk rekan Ro yang pengen tambah daya, nah boleh silahkan menghubungi kantor PLN terdekat ya. Nah karena ini diperpanjang sampai tanggal 30 November 2020. Pertanyaan berikutnya ini Pak, apakah pelanggan khusus premium atau B2B dapat mengikuti produk layanan Super Merdeka UMKM atau IKM 2020 ini? Boleh, Mbak. Boleh untuk layanan prioritas atau layanan premium ingin mengikuti promo GBR Kemerdekaan 2020 ini diperbolehkan. Seperti itu. Nah, mau saya tambahkan lagi Mbak Una, untuk pendaftaran dan info lebih lanjutnya tidak hanya datang ke kantor PLN terdekat. Pelanggan atau calon pelanggan juga bisa melakukan akses di www.pln.co.id ataupun di kontak center 123 atau menghubungi PLN 123 kode area 123. Kode area bisa 061 untuk wilayah kerja Medan ataupun 021 untuk wilayah Jakarta. Dan juga bisa juga Mbak untuk melakukan pendaftaran itu dengan menggunakan aplikasi PLN Mobile. Nah, jadi sekarang pelanggan ataupun calon pelanggan yang ingin melakukan pendaftaran baik itu tambah daya ataupun penyambungan baru bisa menggunakan aplikasi PLN Mobile. Tinggal di-download di App Store ya. Nah, untuk yang Android App Store, di Play Store ya untuk di Android, dan di iPhone di iPhone sepertinya belum ada. Tapi kalau di Android sudah ada Play Store. Cari aja di situ PLN Mobile pasti ada Mbak. Gitu. Oke, nah kemudian kalau perihal dengan uang jaminan langganan ataupun JL ya ini Pak, pelanggan pasca bayar yang mengikuti produk layanan Super Merdeka UMKM ataupun IKM ini bagaimana dengan uang jaminan langganannya Pak? Baik, uang jaminan langganannya memang tidak dilakukan diskon Mbak, karena memang yang diskon 75% itu hanya dibayarkan 75% itu hanya dari biaya penyambungan. Sedangkan UJL-nya itu tidak dilakukan diskon 75%. Jadi untuk UJL-nya itu tetap sesuai dengan daya dan tarif masing-masing. Jadi kalau misalnya saya kasih simulasi aja Mbak ya. Kalau untuk daya ini, kalau tarif UJL untuk tarif B1, bisnis 1 atau bisnis 2, itu tarifnya itu rupiahnya itu 165 per VA. Nah, sedangkan I2 itu 102 per VA, dan I1 102 rupiah per VA, dan I2 154 rupiah per VA. Jadi tinggal dikurangkan aja selisihnya Mbak. Misalnya tambah daya ke daya dari sebelumnya itu daya 450 nih ke 1300. Berarti kan ada selisih sekitar 850 ya, 850 VA. Nah, 850 itu dikali dengan tadi rupiahnya tadi sesuai dengan tarif dan daya masing-masing, seperti itu. Nah, itu nanti selisihnya akan dikalikan dengan tarif yang tadi saya sebutkan. Nah, tinggal ditambah dengan biaya penyambungan yang sudah dikalikan 70%, seperti itu. Mohon maaf, 75%. Iya, 75% ya Pak. Dan bagaimana pelanggan yang ingin mengikuti produk layanan Super Merdeka UMKM atau IKM dengan kondisi dibutuhkan perluasan jaringan ataupun penggantian alat pengukur atau penghantar aliran listrik lainnya? Kalau untuk dibutuhkan perluasan jaringan ya Mbak ya. Kalau untuk perluasan jaringan ini kan sebenarnya untuk pelanggan yang sudah menjadi pelanggan ya. Iya Pak. Nah, kalau sudah menjadi pelanggan sepertinya tidak diperlukan lagi untuk perluasan jaringan Mbak. Karena perluasan jaringan itu mungkin fokusnya ke tambah daya yang memang melebihi dari ketentuan yang ada di promo GBR Kemerdekaan. Contoh di sini kan sampai dengan daya 16.500 VA. Sedangkan untuk perluasan jaringan kemungkinan besar pelanggan itu mungkin membutuhkan trafo ataupun memang jaringan tiang yang memang
diperlukan untuk pembangunan jaringan tersebut. Jadi kalau untuk pelanggan yang kategori mendapatkan promo KBR Kemerdekaan 75% ini itu sepertinya jarang terjadi gitu, malah tidak pernah terjadi untuk perluasan jaringan. Mungkin itu perluasan jaringan untuk calon pelanggan yang belum mendapatkan listrik PLN, dan juga untuk pelanggan-pelanggan yang mungkin yang dayanya sangat lebih besar dibandingkan daya yang ada ketentuan dari promo KBR Kemerdekaan 2020 ini, seperti itu. Nah, lalu tadi pertanyaan yang kedua tadi apa, Mbak? Oh, pertanyaan yang kedua ya Pak. Heeh. Pertanyaan yang kedua begini, kalau misalnya penggantian alat pengukur ataupun penghantar aliran listrik ataupun yang lainnya. Oke, jadi kalau untuk promo KBR Kemerdekaan ini memang sudah tadi saya sudah sebutkan bahwa syarat dan ketentuannya itu yaitu tanpa perubahan fasa dari satu fasa ke 3 fasa atau sebaliknya. Jadi KWH meter itu tidak diganti. Begitu juga dengan sistem pembayaran tidak diganti. Nah, yang hanya diganti adalah alat pembatasnya saja. Sedangkan alat pengukur atau KWH meternya itu tidak diganti. Karena tadi di sini sudah disebutkan bahwa tanpa perubahan fasa. Jadi satu fasa ke satu fasa dan 3 fasa ke 3 fasa. Hanya MCB-nya alat pembatasnya saja yang diganti, Mbak. Seperti itu. Berarti kalau yang lainnya tidak diganti. Tidak diganti. Seperti itu. Baik itu sistem pembayarannya. Kalau dia kan prabayar kita beli pulsa pembelian. Tapi kalau pasca bayar berarti kita melakukan pembayaran tagihan. Itu pun tidak kita ganti, seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Dan itu sedikit ya tentang KBR Kemerdekaan ini. Iya, benar. UMKM ataupun IKM 2020 dari PLN. Dan nanti kita bakal lanjut kembali nih rekan Raw sedikit kembali tentang Super Merdeka UMKM ataupun IKM 2020 ini. Karena nanti pembahasan kita juga bakalan semakin menarik. Jadi untuk rekan Raw yang pengen bertanya boleh nih. 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan Raw masih bersama dengan Una dan juga narasumber kita dari PLN di malam hari ini ada Pak Alam. Gimana Pak, masih semangat? Semangat dong. Iya. Oke, dan kita lanjut kembali Pak untuk talkshow kita di malam hari ini ya. Sedikit berbicara tentang Super Merdeka UMKM atau IKM. Oke Pak, pertanyaan Una selanjutnya. Bagaimana jika pelanggan tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dan sudah terlanjur membayar BP? Baik, apabila pelanggan sudah melakukan pembayaran BP dan juga ternyata tidak memenuhi syarat, ya. Jadi biaya penyambungan yang telah dibayarkan akan dikembalikan kepada pelanggan, dan apabila di kemudian hari telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka pelanggan dapat mengajukan permohonan tambah daya kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi nanti pelanggan itu kita mohon untuk dilakukan restitusi biaya penyambungan namanya, Mbak Una. Jadi dengan persyaratan yang harus asli, bukti bayarnya, KTP-nya dan segala macamnya, nanti itu bisa nanti tahunya nanti datang ke kantor PLN-nya saja. Nanti mereka akan menginformasikan lebih lanjutnya, seperti itu. Oke, jadi berarti kalau sudah didaftar berarti bakal diperiksa kembali ya Pak? Apa memang sudah memenuhi syarat atau belum? Iya, seperti itu. Nanti akan diperiksa kembali oleh PLN, seperti itu. Jadi rekan-rekan jangan khawatir ya, kalau misalnya andai kan kita tidak tahu nih sudah memenuhi syarat atau belum. Nah, tapi kita sudah mendaftar dan sudah membayar BP. Nah, BP-nya bisa dikembalikan nih rekan Raw dan bisa ikut kembali mengajukan permohonan tambah daya ketika sudah memenuhi syarat ya Pak. Iya, benar. Dan itu berlaku sampai bulan November ini. Iya, tanggal 30 November 2020. Berarti kalau misalnya memenuhi persyaratan yang di bulan depan sudah nggak berlaku lagi. Sudah nggak berlaku lagi. Hanya saja kalau misalnya tanggal 30 November si pelanggan membayar biaya penyambungannya, itu masih tetap dilayani. Walaupun dilakukan penyambungannya di esok harinya di tanggal 1 Desember 2020. Tapi kan di sini pembayarannya di stop ataupun dibatasi sampai dengan tanggal 30 November 2020, seperti yang itu. Pembayarannya yang di stop ya Pak? Iya, pembayarannya di stopnya. Iya, jadi jangan salah paham ya rekan Raw. Nanti dikiranya bukan hanya pembayarannya aja yang di stop nih. Jadi yang di stop itu sampai tanggal 30 November pembayarannya, tapi kalau untuk tambah dayanya masih bisa dilanjut lagi ya prosesnya Pak ya? Iya, prosesnya bisa diperlanjut. Cuman untuk pendaftaran dan pembayarannya itu terakhir di tanggal 30 November 2020.
Oke Pak, dan apakah dimungkinkan nih jika pelanggan yang ingin mengikuti produk layanan Super Merdeka, UMKM atau IKM dengan golongan tarif awal bukan tarif bisnis dan industri atau non tarif B dan I atau satu ini ya? Maaf ya Pak kalau ada salah pengucapan ini. Boleh. Kemudian pindah ke golongan tarif bisnis dan industri. Jadi kalau misalnya sebelumnya tarif rumah tangga ataupun tarif sosial mau mengikuti produk ini, promo ini, nah dia kan harus ke tarif bisnis dan industri. Jadi memang itu tidak diperbolehkan dan tidak bisa juga melakukan pendaftaran karena memang segmen pasarnya ini hanya untuk tarif bisnis dan tarif industri. Mungkin waktu pada saat pendaftaran itu udah langsung dibatasi, tidak dilayani untuk promo daya kemerdekaan 75% ini, seperti itu. Oke, jadi sama sekali tidak diperkenankan untuk pergantian segmen ya Pak? Iya, benar sekali. Iya rekan Raul, tolong diingat ya. Karena ini diberlakukan untuk golongan tarif bisnis dan industri. Jadi kalau mau pindah tarif nggak bisa nih rekan Raul ya. Harus masih dalam tarif yang sama nih. Jadi jangan salah-salah. Biar nggak capek juga nih bolak-balik, biar nggak bingung. Oke, kemudian nih Pak, apakah dimungkinkan apabila pelanggan pasca bayar atau prabayar yang bermohon mengikuti produk layanan Super Merdeka, UMKM atau IKM sekaligus melakukan migrasi ke prabayar atau pasca bayar? Ya, tadi syarat tertentunya sudah diinformasikan Mbak Una. Jadi salah satunya itu adalah tanpa migrasi dari prabayar ke pasca bayar ataupun sebaliknya. Jadi memang pelanggan-pelanggan yang pasca bayar itu akan dilayani dengan pasca bayar kembali. Tidak bisa beralih ke prabayar. Begitu juga dengan sebaliknya. Pelanggan yang awalnya sudah prabayar itu akan kita layani ke prabayar juga, tidak bisa ke pasca bayar. Seperti itu. Oke Pak, dan mungkin bisa diberitahu dulu nih rekan Raunya mungkin masih bingung pasca bayar ini yang gimana, yang prabayar yang gimana. Jadi untuk kilometer kita itu ada dua Mbak. Jadi jenis pertama itu adalah prabayar, yang kedua adalah pasca bayar. Jadi yang pasca bayar itu adalah pelanggan-pelanggan yang memiliki tagihan listrik yang akan muncul setiap bulannya. Jadi kalau misalnya pelanggan pasca bayar ini sistemnya itu kita pakai dulu baru kita bayar. Berarti kita bayar setiap bulan. Jadi kita pakai bulan ini, bulan depannya sudah keluar rekening baru untuk pemakaian bulan ini, seperti itu. Nah, sedangkan untuk pelanggan prabayar itu adalah pelanggan-pelanggan yang kalau di orang awam bilangnya dengan menggunakan sistem pulsa. Nah, seperti itu. Jadi dia itu bukan pembayaran, tapi pembelian jatuhnya. Jadi pembelian pulsa. Jadi pelanggan itu membeli dulu. Nah, membeli dulu itu namanya pembelian ya Mbak ya. Pembelian pulsa dulu, baru dilakukan pemakaian. Nah, dari situ sistemnya sudah beda, seperti itu. Makanya ada namanya pelanggan pasca bayar dan ada juga pelanggan prabayar, seperti itu. Oke, iya rekan Rau. Jadi ini intinya sama seperti yang sebelumnya Pak, nggak bisa berpindah segmen juga. Iya, tidak bisa berpindah dari pasca ke prabayar ataupun sebaliknya. Oke rekan Rau. Nah jadi kalau mau pindah berarti itu lain kasus lagi dong Pak. Beda. Nanti setelah terima promo ini baru diperbolehkan untuk migrasi ke prabayar, seperti itu. Nggak boleh dilakukan dua-duanya. Nggak bisa. Jadi harus salah satu dulu. Nah, kalau bisa ya promo kemerdekaannya dulu, baru setelah itu diikuti dengan layanan penggantian dari pasca ke prabayar. Tapi kalau misalnya udah ikuti program kemerdekaan ini, kemudian bulan depannya setelah selesai program ini dia mau ganti ke prabayar, dari prabayar ataupun ke pasca bayar atau ke sebaliknya, berarti itu masih berlaku kan untuk dia ya Pak, yang program kemerdekaan ini? Kalau untuk kalau kemerdekaan, promo kemerdekaan 75% ini kan hanya untuk bulan ini saja. Nah, nanti setelah bulan ini sudah lewat, berarti di bulan Desember 2020 bisa melakukan perubahan dari pasca bayar ke prabayar. Tapi dari prabayar ke pasca bayar itu memang Mbak, kalau untuk sekarang itu belum bisa. Untuk yang prabayar ke pasca, karena memang kilometernya kita terbatas, hanya untuk pelanggan-pelanggan yang pasca bayar saja, seperti itu. Oke Pak, kemudian apakah pelanggan yang sudah mengikuti produk layanan Super Merdeka, UMKM atau IKM ini mengalami kenaikan ataupun penyesuaian tarif listrik? Kalau untuk kenaikan rupiah per kWh-nya memang itu tidak ada Mbak.
Nah, seperti itu. Kalau misalnya tarifnya itu eh kalau tarif jadi kita itu ada namanya tarif yang memang bisnis dan industri ini kan ada. Kalau untuk dari tarif daya 6.600 sampai ke daya ini kan ada tarif B1 dan B2 nanti jatuhnya, Iya, Mbak. Pak. Jadi kalau B1 itu memang tarif per rupiahnya memang masih apa namanya? Masih bisa dibilang masih dibantu oleh pemerintah untuk rupiah per KWH-nya karena masih harganya masih relatif lebih kecil dibandingkan tarif bisnis 2. Nah, jadi kalau untuk tarif bisnis 2 itu dia mengikuti dengan tarif adjustment. Jadi tarif adjustment itu dia setiap bulan selalu berganti sesuai dengan ketentuan dari PLN seperti itu. Oke, Pak. Dan apakah pelanggan yang telah mengikuti produk layanan Super Merdeka UMKM atau IKM dapat mengajukan permohonan turun daya? Kalau untuk mengikuti turun daya, di sini bisa, Mbak. Pelanggan yang mengikuti produk layanan ini baru dapat mengajukan permohonan turun daya minimal 1 tahun setelah sejak realisasi tambah dayanya. Jadi kita pelanggan harus menunggu 1 tahun lagi baru bisa melakukan turun daya seperti itu. Oke, berarti nggak bisa sekaligus itu ya, Nggak Pak? bisa. Oke. Kenapa Iya. harus turun daya, Mbak? Iya. Nah, itu dia rekan rawan harus diingat ya. Nah, tadi udah disebutin bahwasanya kalau mau pindah, mau turun daya, nah minimal harus 1 tahun dulu nih setelah ditambah dayanya. Nggak boleh langsung ya. Jadi semuanya itu ada aturannya rekan rawan seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita di mana mulai dari syarat dan ketentuan, kemudian bagaimana cara-caranya juga sudah. Dan tadi kalau nggak salah juga bisa pendaftarannya melalui PLN Mobile ya ini Pak ya. Iya, Kalau benar. tidak salah. Nah mungkin masyarakat juga masih bingung ataupun masih kurang paham tentang aplikasi PLN Mobile. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi nih Pak tentang PLN Mobile. Iya, baik. PLN Mobile itu adalah jadi banyak sih fungsi-fungsinya dari PLN Mobile ya, Mbak ya. Yang pertama itu kita bisa membeli apa namanya cara pembelian token, cara melihat status pengaduan PLN. Jadi di PLN Mobile ini PLN itu ingin mendekatkan diri ke masyarakat, ke pelanggannya dengan memudahkan pelanggannya itu berkomunikasi dengan PLN, yaitu dengan adanya PLN Mobile tersebut. Jadi alangkah lebih baiknya masyarakat ataupun pelanggan PLN itu menginstal PLN Mobile-nya masing-masing ya, Mbak ya. Apalagi sekarang kan sudah zamannya yang Android ya, sudah ada apa juga iOS juga. Nah, di Android kan lebih banyak ya. Jadi di situ banyak, Mbak. Jadi kita bisa melihat cara membayar PLN seperti apa, cara membeli token sebesar apa. Kita juga bisa tahu nanti rupiah per KWH untuk setiap segmen tarif. Nah, juga kalau misalnya memang kita lupa nih membayar listrik tepat waktu. Nah, nanti di situ akan diinformasikan dalam PLN Mobile. Oh iya, ini saya belum bayar listrik seperti itu. Lalu kalau misalnya di rumah kita mau tambah daya, bisa menggunakan PLN Mobile ini juga, Mbak. Jadi kalau di PLN Mobile ini bisa tambah daya dari sini, bisa penyambungan baru juga dari sini gitu. Dan kita juga bisa berkomunikasi dengan PLN atau melakukan pengaduan juga di PLN Mobile juga bisa seperti itu. Caranya gampang, Mbak, tinggal mendownload PLN Mobile di App Store ataupun di Play Store, Mbak, seperti itu. Nah, mungkin itu aja, Mbak, dari saya di PLN Mobile-nya. Oke, Alfa, terima kasih. Nah, rekan Rauna, jadi untuk kamu mungkin yang masih was-was yang keluar ya, nah sudah ada itu, ya itu dia tadi ya rekan Rau ya. Dan mungkin untuk kamu yang was-was nih mau keluar ya, takut berbagai macam ya, ataupun kemungkinan yang ditakutkan ya rekan Rau ya. Nah, bisa nih memakai aplikasi PLN Mobile. Nah, jadi lebih mudah dan waktu juga bisa lebih hemat. Jadi kalau station yang pada 101.5 FM Your Lifestyle. Rekan masih bersama Una dan juga narasumber kita dari PLN di malam hari ini ada Pak Alam. Ya Pak Alam, tadi kita sudah sedikit berbicara tentang Super Merdeka UMKM ataupun IKM ya Pak. Dan mungkin di beberapa menit terakhir kita ini ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Padang Sidimpuan mungkin. Baik, terima kasih Mbak Una.
Jadi yang pertama, untuk pendengar yang baik, yang pertama itu jangan lewatkan promo Gebiar Kemerdekaan tahun 2020 sebesar 75% hanya untuk tarif bisnis dan industri. Yang kedua, jangan lupa untuk mendownload aplikasi PLN Mobile. Dan yang ketiga, bayarlah listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari pemutusan sementara. Oke, jadi misalnya kalau dibayar sesudah tanggal 20 berarti itu nanti listriknya diputus ya Pak, sementara. Iya benar Mbak Una. Jadi PLN berhak untuk melakukan pemutusan apabila pelanggan walaupun dia baru 1 bulan tapi pelanggan tersebut belum membayar sampai dengan tanggal 20 atau lewat tanggal 21. Nah, itu PLN berhak untuk melakukan pemutusan sementara. Berarti tidak ada toleransi walaupun 1 hari ya Pak? Iya, Tetap benar. di tanggal 20 paling lama. Iya, paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Itu sebenarnya untuk mempermudah pelanggan dalam hal pembayaran. Kalau pelanggan itu menumpuk 2 bulan, 3 bulan, kan tagihannya memang sangat besar ya jadinya ya Iya, Mbak Pak, ya. benar. Tapi kalau untuk 1 bulan sebelum tanggal 20, pelanggan itu juga kan diringankan pembayarannya. Jadi tidak tidak bertumpuk-tumpuk sampai 2 dan 3 bulan. Makanya PLN selalu menghimbau untuk membayarlah listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya seperti itu. Jadi kalau misalnya sebelum tanggal 20 nih Pak, seperti kemarin Una baca ada sebuah berita ya, katanya itu kok nggak salah entah dari Pedayang Sedimpun atau Tapanuli Selatan ya, Una kurang ingat, dimana gini judul beritanya tuh rezeki listrik PLN LPS Piro apresiasi pelanggan. Jadi karena dibayar sebelum tanggal 20 nih, nah dikasih apresiasi. Nah mungkin di Padang Sedimpun bisa ditetapkan seperti itu kira-kira. Oh iya, baik. Untuk Tapsel maksudnya yang di mana ini Mbak? Yang di Sipiro. Oh yang di Spirok. Nah Spirok kan Iya, masih di bawah dari UP3 Padang Sidimpuan. Oh. Jadi tetap programnya pasti sama seperti begitu itu. Pak. Jadi di Sedimpun juga pasti ada. Pasti ada seperti itu Mbak. Dan kalau di Sedimpun sendiri nih Pak, mengingat tanggal pembayaran terakhir itu ada tanggal 20. Kalau masyarakat Sedimpun sendiri kira-kira sudah berapa persen yang mematuhi? Untuk persentasi sih pasti melebihi dari 50% ya Mbak ya. 50% pelanggan sudah tahu jadwal untuk pembayaran rekening listriknya seperti itu. Jadi tetap saja tanggal 20 akan kita ingatkan, kita masih akan memberikan jangka waktu lagi nih kepada pelanggan untuk diingatkan kembali pembayaran listriknya. Kalau setelah tanggal 20 seharusnya dilakukan pemutusan. Hanya saja PLN masih memberikan lagi waktu setenggang sekitar 1 hari atau 2 hari setelah pemberitahuan. Apabila memang pelanggan belum bisa membayar, ya mohon maaf akan dilakukan pemutusan sementara seperti itu. Dan kalau tidak salah juga sudah ada petugas ini Pak yang door to door ya Pak? Iya benar sekali Mbak benar. Jadi sebenarnya tidak ada lagi alasan pelanggan itu belum diinformasikan tagihan listriknya. Sebenarnya tagihan listrik itu kan adalah kewajiban dari pelanggan PLN dalam hal pemakaian listriknya setiap bulannya. Nah jadi namanya sudah kewajiban ya Mbak ya, harus dilakukan pembayaran setiap bulannya seperti itu. Oke, dan mungkin kalau petugas yang langsung mendatangi kita ya Pak, yang door to door, itu mengingatkan kita kira-kira mulai dari tanggal 1 atau dari tanggal berapa ini Pak biasanya? Untuk rekening listrik sendiri tanggal 1 tuh sudah muncul Mbak di loket-loket pembayaran rekening listrik seperti Alfamart, Domaret, PT Pos, bahkan untuk loket-loket PPOB lainnya. Jadi tanggal 1 setiap bulannya itu rekening barunya sudah keluar. Jadi pelanggan sudah bisa melakukan pembayaran dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20. Nah, nanti setelah tanggal 21 apabila pelanggannya belum membayar, ya tadi yang tadi saya informasikan. Iya benar. Akan dilakukan pemutusan sementara seperti itu. Iya rekan Rau, nah itu dia ya sudah diinformasikan oleh narasumber kita. Jadi kalau bisa sebelum tanggal 20 sudah dibayar ya rekan Rau, paling lama kalau tidak 20 ya. Biar tidak terjadi pemutusan sementara nih rekan Rau, dan juga tidak ada alasan tidak ada waktu karena sudah ada petugas yang langsung door to door nih datang mendatangi kita untuk mengingatkan pembayaran secara langsung. Oke Pak, terima kasih sudah bergabung bareng kita di malam hari ini ya. Sama-sama, Dan Mbak juga Una. mudah-mudahan Super Merdeka UMKM atau IKM ini
sukses untuk tanggal 30 November 2020 nantinya. Terima kasih Mbak Una. Yang mudah-mudahan bisa bergabung kembali bareng kita tentunya di Studio Rock FM ya di lain hari. Dan jangan kemana-mana rekan Rock karena nanti udah bakal hadir kembali. Dan demikianlah talk show kita bersama dengan PLN di malam hari ini. Jangan